Halo guys, jumpa lagi di video ini. Kita belajar masih tentang Canva dan kali ini judulnya adalah cara membuat quotes estetik di Canva. Oke, kalian bisa juga untuk Canva yang pro ataupun yang gratis teman-teman. Seperti biasa, langsung aja kita ke login kita teman-teman. Nah, di sini ya, ini aku di sebuah tim, ini aku udah pro, kalian hiraukan aja. Walaupun di sini tanda crown-nya atau apa itu, kalau crown mahkota ya, mahkotanya itu saya sudah abu-abu, artinya udah pro. Yang pasti kita udah login dulu ke dashboard kita teman-teman. Oke, kemudian kita cari dengan kata kunci misalnya Instagram post. Jadi tujuan kita membuat estetiknya kita ini untuk apa ya? Misalnya bisa juga kalian buat untuk A4. Nah, kalau A4 berarti tujuannya misalnya mau bikin PDF file atau nanti bisa di print buat ke printer. Jadi teman-teman yang udah digital, apalagi sekarang teman-teman yang masih di kelas 1 sampai kelas 10 mungkin terbiasa dengan daring ya. Daring itu online maksudnya. Jadi sudah terbiasa di laptop. Nah, kalian bisa sambil mendesain karya kalian atau tulisan kalian. Nah, jadi dalam contoh ini aku buat Instagramnya adalah Instagram post tapi yang postcard. Nah, ini portrait ya istilahnya. Nah, ini. Jadi ukurannya bukan square, agak memanjang tapi bukan Instagram story style kayak gitu ya. Oke, kita create dari scratch aja ya di sini. Kalau kalian mau kotak-katik di sini sih boleh juga. Oke, saya buat dari scratch, kita create, kemudian buka tab baru dan oke. Nah, ini scratch atau kosongan teman-teman. Jadi seperti yang tadi bahwa judul topik kita ini adalah membuat estetik ya di Canva. Quotes boleh, apapun lah sebetulnya ya. Tapi poinnya aesthetics gitu ya. Alright, nah kemudian aku udah siapin di sini teman-teman beberapa kunci, kata kunci atau keyword sebetulnya. Nah, jadi ini ada brush paper, kemudian paper tone, paper note, kemudian paper clip, ada sticky notes, duct tape, ya dan seterusnya. Nah, nanti ini sebetulnya kita tinggal search di bagian elemen sebetulnya teman-teman. Di sini kita bisa search. Nah, ini sebetulnya layaknya seperti kita nge-search gambar di Google Image sebetulnya teman-teman. Tinggal masukkan kata kunci, kita bisa filter by grafik atau foto atau video. Nah, pastinya hal-hal seperti ini bukanlah video atau audio. Sudah pasti kita berbicaranya bukan di foto juga. Foto itu seperti kamera, DSLR, itu kita cekrek. Nah, itu memfoto namanya. Jadi kalau gitu kita sudah pasti fokusnya di grafik walaupun defaultnya ini ke all. Alright? Nah, dengan kata kunci yang kita sudah list, misalnya ada brush ya seperti ini. Nah, kita bisa pakai. Nah, ini kalau yang ini ada pro ya. Oke lah, ini saya buang. Kita pakai yang tidak pro ya. Misalnya kita mulai dari paper tadi ya, paper. Nah, misalnya kita mau posting di Instagram ini ya. Nah, jadi efek yang mau kita angkat misalnya dimulai dari oke. Ini aku sedang aja lah ya bicaranya, nggak usah terlalu ngebut, nggak usah terlalu lambat. Ya teman-teman, nah nanti bisa kalian sesuaikan sendiri. Aku coba mau bikin seperti ini, misalnya gitu ya. Nah, kemudian mau ada efek kertas robek-robeknya, boleh. Nah, misalnya seperti ini ya, di center boleh juga. Kemudian mau kita pakai kata kunci, misalnya paper, kemudian ada brush, misalnya. Coba kita cari di sini, ada nuansa coret-coretnya ya. Oke deh, misalnya ini. Nah, gitu ya. Alright, di sini misalnya ya. Jadi ini sih tergantung kesabaran aja sih sebetulnya ya. Misalnya gini deh. Nah, gitu ya. Kemudian kita bikin tulisan misalnya ya. Judulnya misalnya kebersihan tangan, kira-kira gitu ya, atau apa. Terserah lah ya, kalau judul mah terserah lah. Nah, gini. Oke, kemudian kita pilih teks di sini untuk membuat heading dulu ya, add heading seperti biasa. Nah, ini ada tulisan yang tipe besar gitu ya, ini subheading dan seterusnya. Oke, saya klik ini, kemudian ini kalau mau dari 0, tapi bisa juga kalau mau lihat di sini misalnya ada yang udah bagus, nah ini boleh juga gitu ya. Nah, misalnya ini saya ungroup dulu, kemudian saya pakai yang ini. Judulnya misalnya untuk postingan ini atau ya postingan Instagram lah ya. Misalnya ikhlas, misalnya gitu ya, ikhlas. Nah, jadi ceritanya tentang bagaimana kita bisa ikhlas, misalnya gitu ya. Nah, ini kita taruh ke sini, alright. Nah, gitu ya. Kemudian ini kita mainkan senternya ya, rata kiri kanannya. Kemudian tulisannya kita sesuaiin aja, apakah yang misalnya di sini kita bisa search ya. Nah, ini kita
klik di sini yang model handwriting biar lebih nyeni gitu ya kan. Nah, boleh-boleh saja. Nah, kita lihat di sini cari yang nyeni lah ya. Nah, ini misalnya kemudian colornya kita langsung ke sini misalnya putih, boleh. Ikhlas, ya kan? Definisi ikhlas misalnya gitu kan. Nah, terus kemudian ada juga kita mau oke, kita bikin tulisan dulu ya. Banyak banget yang bisa dikerjain sebetulnya. Misalnya kita bikin subheading di sini sanggupkah kamu ikhlas? Sanggupkah kamu misalnya gitu ya. Nah, ini penting juga teman-teman. Alright. Nah, kita taruh di tengah di sini misalnya. Kemudian kita cari font yang sesuai di sini. Ini kita bisa back begini aja. Kemudian kita cari lagi yang misalnya ini nih. Oke, finger paint namanya ya. Kemudian ini kita kecilkan sedikit menjadi 33, itu udah good. Oke, kemudian color kita pilih di sini yang agak seperti ini. Boleh ya. Nah, sisanya nanti sesuaikan masing-masing. Nah, kemudian misalnya kita mau nulis ya cara untuk ikhlas gitu ya. Sanggupkah kamu ikhlas? Sanggupkah kamu gitu kan? Nah, sekarang kita buat misalnya tulisan di sini modelnya adalah kayak agak-agak quotes gitu kali ya. Oke, misalnya ini deh. Nah, nih. Nah, ya gini ya. Nah, misalnya kata-katanya saya nggak ganti ya teman-teman. Kata-katanya saya nggak ganti, biarin aja. Kemudian misalnya udah oke lah ya kata-katanya. Kalian mau bikin poin-poin misalnya kayak nah ini bikin poin-poin gini juga boleh. Ini tinggal saya ungroup dalam contoh ini. Kemudian ini saya ambil karena saya mau ambil contohnya. Kemudian ini ya boleh seperti ini ya. Kalian kalau mau biar agak nyeni dimiring-miringin juga gitu. Nah, begini misalnya boleh juga, ya kan? Itu tergantung tergantung kita lah bagaimana kita buat seninya ya. Ya kan? Sama kayak orang nyanyi, tergantung. Ada yang misalnya apalah gitu ya, tergantung cara nariknya lah gitu. Nah, kemudian misalnya udah jadi seperti ini. Nah, kita mau tambahkan misalnya pernak-pernik atau hal-hal lain ya. Nah, ini kita bisa gunakan kata kuncinya di sini. Alright. Nah, kita ambil misalnya ini, tapi kita mau bikin di bawah. Ini kita bisa di flip aja teman-teman, flip. Ini jadi flip vertikal. Nah, gitu. Oke. Nah, kita sesuaikan di sini. Nah, gitu. Alright. Boleh juga misalnya sampai segini boleh. Ya, dilewatin. Nah, kemudian misalnya kalian mau taruh di sini duplicate misalnya di sini nama kalian. Nah, atau di sinilah ya. Nah, gitu. Misalnya tulisannya warna hitam gitu ya atau warna ini. Nah, gitu. Ya, hitam aja deh. Oke, kemudian fontnya kalian bikin yang agak resmi sedikit. Nah, misalnya gitu. Oke, ini kita rata kiri aja. Nah, gitu. Nah, oke, misalnya di sini kalian tulis jangan lupa save dulu dan share juga like. Nah, misalnya gitu ya. Ini kita tulis dengan kecil saja gitu. Nah, misalnya. Alright. Nah, seperti ini. Karena ini kan nanti ceritanya di post di Instagram ya. Jadi di bagian bawahnya nanti di sini ini kan ada love gitu kan. Kemudian ada share gitu, tanda gini dan seterusnya. Oke. Nah, kalau udah kemudian ini coba biar lebih seru ini kita bikin coklat yang ini aja deh. Nah, gini atau abu-abu yang ini. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian kalau udah bisa juga kita gunakan hal-hal lain ini teman-teman. Ada paperclip, paper note, banyak ya kata kuncinya misalnya gitu. Nah, gini atau sebentar paperclip. Kemudian ini ada suggestion sih, ini recommendationnya kita bisa lihat nih. Nah, jadi kita bisa memilih, nah misalnya paperclipnya yang berwarna ini boleh juga gitu ya. Nah, misalnya kita taruh di mana ya? Di sini. Di sini kita kecilkan dulu ya. Nah, gini paperclipnya. Kemudian misalnya kita taruh di sini sisi kiri yang benar sih sebetulnya. Nah, di sini. Oke, kita turunkan ke bawah. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau nggak cocok nanti sesuaiin aja ya teman-teman ya. Nah, coba ini aku taruh di bawah gini, kurang cocok. Jadi ini saya buang, nanti bisa diganti dengan yang lain.
Sticky notes boleh juga sih sebetulnya. Ini kita back, kemudian kita ketik kata kuncinya di sini, kita bisa langsung di tab grafis aja atau graphic. Nah kemudian nanti misalnya kalian mau ambil model yang ini gitu, nah kalian taruh di sini gini misalnya, boleh juga. Nah gitu ya. Oke, nah gitu misalnya ya. Kita pakai kursor diturunkan ke bawah sedikit boleh juga. Nah ini bisa kalian change colornya di sini. Nah bisa kalian mainkan. Nah seperti ini. Nah gitu ya. Oke. Nah kemudian kita juga punya kata kunci yang lain di sini. Nanti kalian bisa coba. Nah ini model lakban. Jadi kita pakai ini misalnya. Nah kita lakban berarti kita agak putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri. Misalnya gitu ya. Udah terlalu padat. Di sini deh misalnya di lakban gini kan. Kita bisa kecilkan juga ini begini. Jadi benar-benar mirip kayak ala-ala di apa ya, di lem gitulah ya. Oke, kemudian next kata kunci berikut kita bisa pakai juga ini. Ya, ini yang saya udah siap-siapkan gitu. Kemudian biar agak warna-warni. Kalau kalian cewek, mungkin kalian bisa kasih ala-ala begini. Di mana yang paling cocok ya. Bisa juga misalnya secara vertikal begitu ya. Nah, begini. Nah, boleh. Sebentar, ini kayak mirip kotak-kotak sarung ya. Oke, misalnya gitu ya. Oke, kemudian kata kunci berikutnya bookbinder. Nah, ini misalnya, ini kata kunci ya teman-teman, ini yang kalian bisa pakai ya. Silahkan, ini teman-teman yang mau komentar silahkan diketik di kolom komentar. Nah, kemudian kita kasih efek biar ala-ala kayak di apa buku dikasih ring itu ya. Oke, atau bisa juga kalian pakai yang lainnya lah ya. Nanti kalian bisa coba. Misalnya efek ini deh. Nah, begini. Oke, nah gini. Nah, ini ke sini. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih kecil begini, nah ini bisa kalian duplicate aja, taruh lagi di bawahnya begini. Tapi pastikan masih terlihat real ya. Artinya nggak ngada-ngada banget lah gitu ya. Nah, ini digeser. Nah, ini disesuaikan jaraknya gitu maksud saya. Nah, gitu. Oke. Jadi kayak apa sih, loose leaf ya istilahnya ya. Kertas-kertas yang itu loh, apa sih istilahnya saya lupa. Nah, gitulah. Right, ini ke sini. Nah, gitu ya. Nah, biar lebih mirip. Oke, kemudian berikutnya kita gunakan kata kunci highlighter atau boleh juga stabilo dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman gini, saya kasih satu tips sebetulnya. Kalau kalian nggak tahu kata kuncinya, kalian bisa, saya juga begini sih. Misalnya ring buku. Nah, kalau nggak tahu kata kuncinya, pakai Google Translate seperti ini teman-teman. Jadi dari Indonesia atau detected atau auto detect, kalian ketik aja kata kunci yang mau kalian cari, kemudian translate ke bahasa Inggris gitu. Karena di dalam Canva itu elemen-elemennya banyak creator-creator yang membuat dari bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau mau lebih kreatif misalnya juga nih tadi saya pakai kertas robek. Nah, bahasa Inggrisnya torn paper dan sejenisnya gitu teman-teman. Nah, kemudian nah ini ya udah makin cakep lah gitu. Nanti kalian kalau misalnya mau print ini ya, itu udah cakep seperti ini gitu, dan file digitalnya kalian punya gitu. Keren ya teman-teman ya. Oke, ini kalau misalnya kurang ungroup, kemudian ini bisa atau gini, nggak usah di ungroup dulu. Nah, nggak usah di ungroup dulu, ini bisa langsung diklik gini. Sorry. Nih, oh nggak bisa ya, oh harus di ungroup dulu. Oke lah. Nah, aku dalam contoh ini misalnya di ungroup deh, oke. Nih, kesiniin gini, karena ini quotes dari orang ini, atau di bawah sini juga boleh. Nah, gitu ya. Nah, jadi lebih cakep lah dia. Oke, kemudian ini sama ini sama ini sama ini ya, tadi ada sesuatu. Nah, ini kan. Oke, sebentar, ini sama ini gitu ya, grup. Nah, oke, siap. Nah, kemudian teman-teman ada stabilo. Jadi ala-ala biar lebih cakep lagi, kalian bisa juga tambahkan misalnya kayak ada stabilonya gitu ya, gitu. Misalnya ya, ini cuman misalnya aja lah. Nah, misalnya di sinilah. Nah, misalnya dia kayak habis nulis yang ini ya. Nah, sesuaikan aja kuning-kuningnya atau apa warna stabilonya dengan warna tulisannya. Kalau udah agak mirip ya boleh lah ya.
Nah, ini kalau kurang kuning kalian search aja di sini supaya lebih kuning dia. Nah, gitu. Oke, udah lebih mirip ya, seolah-olah habis nulis dari sini gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, aku mau kasih satu lagi, ada kata kunci sebetulnya ya. Ini aku tambahkan di bagian bawah. Nama kata kuncinya adalah bloop. Nah, bloop ini teman-teman, ini shape yang asik banget juga sih. Ini pasti kalian sering lihat. Nah, ini modelnya begini. Jadi di Canva sendiri itu sudah ada modelnya begini. Nah, tapi bisa nggak kalau misalnya nggak mau dari sini? Bisa. Aku kasih satu ya. Nah, ini aku kasih satu rahasia teman-teman. Kalian bisa gunakan website ini teman-teman untuk, nah ini Bloop Maker ya. Ini kalian bisa lihat, ini di atas Bloop Maker, silahkan catat teman-teman. Ini itu gini cara pakainya. Jadi di bawah ini toolsnya, ini kalian bisa pilih colornya, kemudian jumlah dotnya atau titiknya. Kalau semakin ke sini makin dikit, kalau makin ke kanan makin banyak. Kemudian ini bentukannya nanti seberapa miring, seberapa mencong. Ini kan makin circle, ini itu ke sini semakin mencong-mencong atau semakin apa ya, semakin tidak berbentuk gitu ya. Kayak kertas yang diremuk-remuk. Nah, kira-kira begitu kan. Kemudian ini nanti kalian download sebagai SVG file ya. SVG file itu nanti vektor. Kemudian ini kalian ini kayak apa namanya, dadu, jadi kayak di random. Nah, gini contoh cara pakainya ya. Cara pakainya gini. Nah, jadi dia sisi bloopnya ini ngebentuk sendiri tuh ngebentuk sendiri, dan itu random atau acak ya, itu acak ya. Nah, ini kita, nah ini tingkat kehancurannya apa ya, keremukannya. Nah, tuh kayak gitu teman-teman. Jadi kalian silahkan coba sendiri untuk kertas model, bukan kertas sih, bloop ini ya, bloop ini. Nah, itu. Nah, gitu. Kalian misalnya suka nih gitu. Nah, nanti kalian tinggal download baru simpan ke komputer kalian. Color bisa langsung diganti juga di sini. Tuh. Yang pasti nanti kalau dia sebagai SVG file, teman-teman, ini kan nanti kita download dari sini. Misalnya kalian mau bentuk ini, nanti ini jadi SVG file dan nanti kita masukkan ke Canva, itu bisa dirubah-rubah warnanya kok ya. Silahkan di-save ini. Oke. Nah, lanjutnya misalnya di sini kita pakai bloopnya yang ada aja ya. Misalnya ini. Mana dia? Nah, ini. Nah, kalian bisa taruh di sini gitu. Misalnya kalian bisa besarkan, kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, lebih cocok di mana? Misalnya di sini. Misalnya gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya ini bisa kita rotate juga sebetulnya. Kita putar ya, gini. Nah, jadi sisi mana yang mau kita ambil itu teman-teman, itu suka-suka kita. Nah, misalnya mau lebih cakepnya begini. Nah, gini deh. Oke. Gitu ya. Nah, misalnya kurang cocok lagi ya di situ. Oh, di sini deh. Nah, ini kita puter. Kurang cocok ya. Tapi ya sudah. Kalau misalnya udah nggak cocok lagi, oke. Nah, ginilah ya. Nah, misalnya gini deh. Ini lakbannya kita geser ke sini deh. Atau gini, lakbannya kita buat kayak gini aja. Nah, sedikit kurang seru ya. Ini bisa bisa di trim ternyata. Nah, misalnya lakbannya segini nih. Gitu ya. Jadi lucu juga bentuknya, tapi that's okay lah. Efek ininya kurang dapat ya, salah. Mending kita buat begini aja. Nah, ini dilem di sini deh, kira-kira gini ya. Nah, gitu. Nah, ini kita sesuaikan ya udah dibuang aja deh. Yang ini dibuang mana? Ini dibuang. Dah, gini aja. Nah, jadi kayak kembali ke awal tadi. Nah, gini. Dah, kalau sudah selesai teman-teman, ya sudah, kita tinggal share. Udah jadi ya, kata kuncinya tadi aku udah tunjukin, nanti kalian catat sendiri, kalian ketik sendiri atau cari sendiri. Kemudian tinggal apa? Tinggal di save atau di share di sini, kemudian tinggal download. Nah, kemudian nanti kalian simpan sebagai PNG atau JPEG. Kemudian kalian posting ke Instagram. Kenapa? Karena ukuran yang saya buat ini tadi itu pakai di sini. Ini ada tombol resize untuk melihat ukurannya tadi. Ini dia 1080 dikali height-nya, width kali height 1350 ya. Ini bukan ukuran square, tetapi bisa juga untuk ke Instagram teman-teman ya. Instagram post jatuhnya. Oke, udah selesai teman-teman. Itu dia cara membuat quotes ya, ada quotesnya ini di ala-ala artistik gitulah ya, apa tadi bahasa ininya, estetik ya gitu. Oke teman-teman,
Thank you so much sudah nonton video ini sampai selesai. Kalian coba, selamat mencoba. Silahkan komentar di bagian mana yang kalian masih bingung. Nanti kita bahas lagi teman-teman. Next video kita mau bahas apa teman-teman? Oke, silahkan komentar. Nanti saya baca. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.